Diri. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dampak interaksi desa dan kota. Sebelumnya Ibu mau nanya, apa yang dimaksud dengan interaksi? Hubungan. Interaksi itu hubungan, lalu apa lagi? Hubungan timbal balik. Timbal balik, pengaruh, terus adanya perbedaan. Interaksi itu adanya hubungan timbal balik, pengaruh, terus tadi si Christopher bilang adanya hubungan simbiosis mutualisme. Apalagi kita mempelajari mengenai desa dan kota. Jadi antara interaksi desa dan kota adanya hubungan simbiosis mutualisme. Lalu ini ada interaksi desa-desa. Jadi interaksi desa-desa ini apabila desa yang saling berinteraksi memiliki potensi fisik yang baik didukung dengan potensi non fisiknya dan juga sosialnya. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai desa. Desa ada terbagi menjadi berapa jenis? Tiga. Desa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada desa apa? Desa swadaya. Yang kedua desa ketiga swasembada. Jadi Ibu mau nanya, desa apa yang paling belum maju? Kalau desa swasembada itu desa yang apa? Kalau ciri-ciri desa swasembada itu masyarakatnya seperti apa? Terbuka. Sudah mulai terbuka. Gimana gitu? Suasana. Desa swasembada. Suasana. Nah, sudah meninggalkan adat istiadat. Pendidikannya sudah lebih maju. Orang-orangnya lebih individualisme, tidak seperti materialisme, tidak seperti desa Swakaryangan. Kalau desa Swakaryangan adat istiadatnya kental dan kekeluargaannya. Lalu selanjutnya ada interaksi kota-kota. Nah, kota ini menjadi pusat pertumbuhan di suatu negara kan. Negara mana aja kotanya itu menjadi suatu pusat pertumbuhan. Kalau kita pusat kota kita di mana? Medan. Ya di Medan. Kalau Indonesia kan pasti di Jakarta. Kenapa pusat kota kita berdirikan di lapangan Merdeka? Coba Esther. Jadi kita bilang kalau misalnya kita itu di lapangan Merdeka karena sistem pemerintahan kita pusatnya di situ kan, terus juga perekonomiannya di situ. Lalu ini ada interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota ini hubungan timbal balik antara desa dan kota yang menimbulkan kondisi saling ketergantungan di antara keduanya. Seperti yang tadi teman kalian bilang, si Christopher, bahwasannya desa dan kota ini ada hubungan simbiosis mutualisme, hubungan saling mempengaruhi. Lalu kenapa terjadinya interaksi desa dan kota? Yang pertama ada perbedaan wilayah, diferensiasi area. Lalu ada mendorong terjadinya interaksi, lalu juga saling ketergantungan. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint yang sudah ditampilkan kan, desa terdapat banyak sumber daya alam kan, ada kayu, ada
Sementara kota seperti yang kalian lihat, teknologinya lebih maju kan ketimbang sumber daya alamnya. Kota kan sumber daya manusianya kan yang lebih tinggi ketimbang sumber daya alamnya. Nah, maka dari itu desa dan kota saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Desa memenuhi kebutuhannya si kota dan kota memenuhi kebutuhannya si desa. Sudah mengerti mengenai perbedaan wilayah pada interaksi desa dan kota, anak? Selanjutnya, bentuk interaksi desa dan kota. Nah, seperti yang kalian lihat, interaksi desa dan kota dapat dilihat dari pergerakan manusia dengan barang. Nah, yang pertama, pengiriman hasil bumi atau bahan baku industri dari desa ke kota, seperti yang kita bahas tadi. Lalu, pengiriman hasil industri dari desa dan kota ke desa, timbal balikan ulah alik. Lalu ada pergerakan komputer maju dan ada urbanisasi. Ada yang tahu anak-anak ibu sekalian urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa dan kota. Faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan urbanisasi? Mencari kehidupan yang lebih baik, seperti pekerjaan di kota kan lebih baik ketimbang di desa. Lalu bisa saja dia pendidikan kan, kayaknya di desa kan seperti yang kita tahu kan pendidikannya masih rendah juga kan, sementara di kota sudah lebih maju. Ini ada dampak positifnya. Ibu mau coba Rafa bacakan dampak positif dari lama enggak? Dampak positif, angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dengan banyaknya dibangun sekolah. 2. Luasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sehingga hasil panen dan desa mudah diangkut ke kota. 3. Produktivitas desa makin meningkat dengan hasil teknologi tepat guna. 4. Terciptanya kebutuhan pangan bagi penduduk perkotaan. 5. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa. 6. Produk-produk yang dihasilkan dari daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa. Terima kasih Nak sudah membacakan statistiknya di depan. Nah itu dia tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai interaksi desa kota, lalu juga dampak positifnya.